Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazlah Bibahurnisa, nomor absen 29 dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan mereaksi menurut pendapat saya tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Peserta didik yang hebat, sebagai manusia kalian tentu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Demikian juga, sebuah negara membutuhkan negara lain dalam menyelenggarakan negaranya. Nah teman-teman, kata-kata di video tadi tuh benar banget loh. Di situ kan kelihatan ada gambar anak yang lagi jatuh, terus ditolongin sama temennya. Gambar itu simpelnya mau ngasih tahu kalau kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Kita pasti selalu butuh bantuan oleh orang lain dalam hal apapun. Nah, sama kayak kita, negara Indonesia pun juga begitu. Indonesia nggak bisa berdiri sendiri atau ngurus semuanya sendirian. Makanya, negara kita harus banget kerjasama dan punya hubungan baik sama negara-negara lain di dunia. Baik kebutuhan kita terpenuhi dan negara kita jadi makin maju serta aman. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bentuk hubungan antar negara yang dijalankan oleh negara kita. Saat itu Presiden Indonesia menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tahukah kalian, saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN, bahkan kantor sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara satu kawasan dalam wadah negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Kerjasama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Keren banget ya teman-teman. Di gambar ini kita bisa lihat momen pas Presiden Jokowi lagi nerima palu sidang dari Perdana Menteri Kamboja. Nah, momen ini tuh jadi bukti nyata kalau Indonesia punya peran yang besar banget di ASEAN. Bangga banget gak sih? Ternyata kantor sekretariat ASEAN itu pusatnya ada di Jakarta loh, negara kita sendiri. Plus, Indonesia juga sering dipercaya buat jadi ketua ASEAN. Dari sini kita belajar lewat wadah ASEAN ini, Indonesia gak cuma sekedar pengen punya temen atau kerjasama biasa saja, tapi Indonesia benar-benar pengen ikut menjaga kedamaian, keamanan, dan membantu negara-negara tetangga di Asia Tenggara biar bisa maju bareng-bareng. Pada bahasan ini kalian akan belajar untuk menelaah bagaimana peran Indonesia dalam menjalin hubungan antar bangsa dan antar negara. Sebagai warga negara yang baik, analisis itu sangat penting. Kalian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi kepada negara Indonesia dalam hubungan internasional. Wah, setuju banget. Foto Pak Jokowi jabat tangan pemimpin Jerman ini bukti kalau hubungan Indonesia itu luas banget sampai ke Eropa. Sebagai pelajar, kita nggak boleh cuek, kita harus tahu dan dukung terus hubungan baik negara kita sama negara lain. Minimal dengan cara belajar yang rajin dan berprestasi. Tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu, harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Betul banget. Di situ ada foto Pak Jokowi lagi jabat tangan sama Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Ini bukti kalau kerjasama itu penting banget buat sebuah negara.
Dari penjelasan tadi, aku jadi tahu kalau sebuah negara baru bisa diakui sah kalau punya wilayah, rakyat, pemerintah, dan yang gak kalah penting yaitu pengakuan dari negara lain. Intinya, Indonesia nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Makanya, dari dulu sampai sekarang, kita harus selalu aktif menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. Ternyata hubungan internasional yang dilakukan Indonesia itu bukan ikut-ikutan saja loh, tapi perintah langsung dari alinea keempat pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utamanya ada di poin terakhir pada layar, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. Jadi intinya, Indonesia aktif berteman dan kerjasama dengan negara lain itu demi mewujudkan perdamaian dunia karena kita semua adalah bagian dari umat manusia. Hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Di sini dijelaskan kalau hubungan internasional itu intinya adalah hubungan yang melewati batas negara. Di situ disebutin ada faktor internal dan faktor eksternal. Menurut pendapat saya, pembagian faktor ini adil banget. Karena sebuah negara mau bekerja sama itu pasti ada alasan dari dalam, seperti butuh bantuan ekonomi, dan juga ada alasan dari luar, yaitu demi menjaga keamanan negara dari ancaman asing. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Dari faktor internal, saya setuju kalau keterbatasan suatu negara menjadi alasan utama. Pendapat saya, tidak ada satupun negara yang punya semua hal. Kalau stok barang kita habis atau malah kelebihan sampai menumpuk, jalan keluarnya ya memang harus diekspor atau impor lewat kerjasama internasional. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain diantaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan dari faktor eksternal, menurut saya, bagian pertahanan dan keamanan adalah yang paling krusial. Opini saya, di zaman sekarang kita tidak bisa menjaga kedaulatan negara sendirian. Kita butuh aliansi atau hubungan baik dengan negara luar, agar negara kita tetap aman dari ancaman asing. Tujuan hubungan internasional cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bagian tujuan hubungan internasional ini sangat menarik karena langsung nyambung sama cita-cita bangsa kita sendiri. Keputusan Indonesia buat menjalin hubungan dengan negara lain itu udah benar banget. Karena tujuannya mulia,
yaitu pengen mewujudkan apa yang ada di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Opini saya, kita nggak bakal bisa jadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur kalau kita menutup diri dari dunia luar. Jadi, kerjasama internasional ini adalah jembatan biar cita-cita bangsa Indonesia bisa beneran tercapai. Hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagian ini memperjelas kalau hubungan internasional itu besar banget manfaatnya buat rakyat. Di situ ada foto Pak Jokowi sama Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Menurut saya, kerjasama antar negara itu efeknya langsung ke kita, mulai dari menjaga keamanan, meningkatkan ekonomi, sampai mencerdaskan kita lewat pendidikan. Jadi, hubungan internasional itu beneran penting karena ujung-ujungnya demi kebaikan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia sendiri. Indonesia aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan keempat dari negara Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara atau permasalahan dunia lainnya. Menurut pendapat saya, gambar Pak Jokowi bersama para tentara ini keren banget. Ini adalah bukti nyata kalau Indonesia nggak cuma sekedar teori, tapi beneran aksi di lapangan. Pengiriman pasukan perdamaian atau tentara kita ke luar negeri itu langkah yang sangat mulia demi mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia sudah berhasil menjalankan perannya dengan sangat baik. Kita aktif membantu menyelesaikan konflik antar negara lain agar dunia ini jadi tempat yang lebih aman untuk semua orang. Indonesia mengembangkan politik luar negeri, bebas aktif. Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata. Bagian politik luar negeri bebas aktif ini adalah poin paling keren. Di situ ada foto Pak Jokowi di acara G20. Menurut saya, arti bebas aktif ini sudah sangat pas. Bebas berarti kita tidak ikut-ikutan memihak negara kuat manapun. Dan aktif artinya kita tetap mau maju duluan buat menyumbang ide atau bantuan nyata. Jadi kesimpulannya, lewat politik ini di Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri, tapi tetap punya banyak teman di dunia internasional. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. Bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Politik. Contohnya ialah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga. B. Ekonomi. Contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat Cina. C. Sosial budaya. Contohnya pertukaran pelajar dan budaya antar negara. D. Pertahanan dan keamanan. Contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat. Slide ini sangat bagus karena membagi kerjasama Indonesia ke dalam 4 bidang yang jelas. Ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Semua bidang ini sama pentingnya, tapi yang paling asyik buat kita sebagai pelajar itu bidang sosial budaya.
Contohnya seperti program pertahanan atau pertukaran pelajar antar negara. Jadi menurut pendapat saya, lewat berbagai bidang ini, Indonesia terbukti bisa menjalin hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan dengan negara sahabat. 3. Asas dalam hubungan antar bangsa dan negara atau hubungan internasional. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antar negara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas-asas tersebut diantaranya sebagai berikut. Materi tentang asas hubungan internasional ini sangat penting. Gambar buku hukum atau telau di layar menunjukkan kalau berhubungan sama negara lain itu ada aturan mainnya, nggak bisa sembarangan. Adanya asas-asas ini bagus banget biar hubungan antar negara tetap tertib, adil, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Jadi menurut pendapat saya, Indonesia wajib mematuhi aturan hukum internasional ini supaya kita selalu dinilai sebagai negara yang baik dan terpercaya di mata dunia. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya, meski dia berada di luar negeri. C. Asas kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. Penjelasan tentang macam-macam asas hubungan internasional ini sangat menarik dan saling melengkapi. Asas teritorial dan asas kebangsaan itu adil banget karena memperjelas kalau Indonesia punya hak penuh mengatur wilayahnya sendiri, tapi tetap melindungi warganya yang lagi di luar negeri. Jadi, semua asas ini dibuat bukan buat membatasi, tapi justru jadi panduan hukum yang kuat, biar Indonesia bisa bekerja sama dengan aman dan saling menghormati dengan negara lain. Contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional.
Menurut pendapat saya, peran Indonesia di organisasi seperti PBB, ASEAN, KAA, GNB, serta kerjasama ekonomi di APEC dan organisasi Islam di OKI membuktikan kalau pengaruh negara kita sangat luas. Indonesia terbukti aktif di segala bidang, mulai dari perdamaian, ekonomi, sampai solidaritas antar negara. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat saya, materi ini sukses bikin saya makin bangga sama Indonesia. Sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.